Pagi untuk kita semua, kembali kita belajar daring. Nah, pada kesempatan ini saya menjelaskan contoh soal. Nanti ini bentuk soal yang baru yang menggunakan aturan pengisian tempat atau permutasi. Nah, ini bisa dipakai dua-duanya, aturan pengisian tempat sama permutasi. Karena kemarin ada pertanyaan, saya bingung bagaimana cara menyusun pada angka satuan, puluhan, ratusan atau ribuan. Nah, di sini saya buat langsung. Dia ada dua kerumitan atau dua hal yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Kemarin kan masih bilang ganjil, bilang genap ini. Ini ada lagi ketentuannya. Ayo sama-sama kita mendengarnya. Disediakan angka-angka. Ini ada angka-angka ya. Oke. Angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7. Ada berapa angka? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 angka ya, yang terdiri dari yang ini. Oke, dari angka-angka tersebut akan dibentuk bilangan ribuan genap. Ini ada satu ketentuan pertama. Akan dibentuk dari yang ada 6 angka ini ribuan tapi bilangan genap. Oke ya, ribuan tapi bilangan genap. Genap ya, bukan genap. Genap. Mana yang tadi? Akan dibuat bilangan genap kurang dari 5.000. Ada kata lagi sini. Kurang dari 5.000. Saya kurang dari 5.000. Bilangan genap tapi kurang dari 5.000. Dengan keterangan atau dengan ketentuan tidak ada pengulangan angka pada bilangan terbentuk, atau tidak boleh angka diulang, atau tidak boleh angka yang sama. Pertanyaannya adalah berapa banyak sih bilangan yang bisa dibentuk dari ketentuan ini? Bilangan dibentuk ribuan genap kurang dari 5.000. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan aturan pengisian tempat. Karena sini katanya ribuan, berarti kemungkinan kan 4 angka. Berarti kita misalkan ini ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Oke, kita buat seperti ini ya. Kita mulai dari angka genap. Ketentuan yang bilangan genap dulu. Lihat di sini dari angka yang tersedia yang bilangan genap. Berarti 2, 1 ya. 4, 2, 6, 3. Dah, tinggal itu kan? Berarti ada 3 angka yang bilangan genap. Taruh di satuan. Kenapa taruh di satuan? Sebuah bilangan kita tahu dia bilang ganjil atau genap dilihat dari angka satuannya. Oke, berarti di bilangan genap ada 3 angka. Oke ya. 2, 4, 6. Oke, fix. Pertama tuh. Yang kedua, kurang dari 5.000. Kita tahu bilangan ribuan kurang dari 5.000, ya pasti lihat dari ribuannya. Kurang dari 5.000. Kalau misalnya kita pakai yang ini 6, kita misalkan dia 6.234. Termasuk kan salah satunya ini kan. Di sini kan apa? Kurang dari 5.000. Ini udah lebih dari 5.000. Berarti angka di bawah dari 5.000 mana? Berarti hanya ini kan. Angka 2, angka 3 sama angka 4. Ya enggak? Kalau kita pakai ini, misalnya 5.234, lebih dari 5.000. Dimintakan kurang dari 5.000. Berarti angka 2, misalnya 2.728 kan kurang dari 5.000. Berarti hanya angka 2, misalnya 3.465. Kan masih kurang dari 5.000. 4 juga, 4.700 misalnya 35. Kan masih kurang 5.000. Berarti hanya ada angka 2, 3, 4. Berarti kita letakkan di ribuan. Ada berapa angka? 3. Berarti kita letakkanlah di ribuannya 3 supaya memenuhi syarat ini, kurang dari 5.000. Udah. Kayak berarti di satuan misalnya kita pakai 1 untuk untuk bilang genap. Oke, kita misalkan pakai 2. Kita pakai 2. Berarti hapus nih. Bilang genap ya. Nah, kita hapus ini misalnya ini. Sedangkan di ribuan juga masuk ini kan? Masuk enggak ini? 2, 3, 4. Ingat ya, di ribuan kan misalnya ini. Masuk kan? Kalau ini tidak masuk, berarti kan otomatis ini berkurang nih. Tapi tetap 3 ya, berkurang. Berarti di ribuannya berapa? Berarti tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 5 untuk di ribuannya. Oke, lanjut. Kita misalkan berarti di ratusan dan di puluhan bebas. Mau angka berapa bebas, tidak masalah. Misalnya kita pakai ini
Karena tidak ada masalah di ribuan, berarti tinggal 1, 2, 3, 4. Udah, kalikan semuanya. 3 kali 5 kali 4 kali 3. Berarti ini berapa? 9. Ini 20 ya, 9 kali 2, 180. Susunan. Selesai. Berarti ada 180 susunan atau ada 180 bilangan yang dapat dibentuk. Paham? Paham ya? Ini udah tingkat kesyukurannya atau ada 2 ketentuan yang harus dipenuhi. Bisa ya? Oke? Bisa ya? Itu contoh soal lagi yang saya berikan. Karena seperti ini nanti yang kebanyakan soal yang akan kalian temui atau hadapi di ujian kedepannya. Oke, saya lanjut ya ke materi kita. Permutasi ini ada bentuk-bentuk yang beda atau ada beberapa bentuk yang beda. Pertama adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Ini kan masih permutasi yang umum. Ada lagi ketentuan yang lain. Permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Nah, ini hanya keterangannya. Jika ada beberapa angka atau beberapa unsur yang sama, misalnya seperti ini ya. Jika dari n unsur terdapat p unsur yang sama dan q unsur yang sama dan r unsur yang sama, maka banyak permutasi yang dapat dihitung menggunakan rumus ini rumusnya. Permutasi dari n itu kan banyaknya angka atau banyaknya huruf atau banyaknya bilangan. Jika ada p yang sejenis, q ada sejenis, r yang ada sejenis, maka untuk mencari ini kan tak ada yang sejenis nih. Di sini hanya ada angka bilangan genap sama ganjil, tidak sejenis ya, beda sejenis. Di sini misalnya laki-laki dengan laki-laki, itu yang sejenis. Oke, kalau genap tak ada sejenis. 2 dengan 4 kan bukan sejenis, beda angka. Oke ya, makanya beda ini konsepnya. Dapat dihitung melalui rumus ini. P permutasi dari n untuk unsur p, q, r, maka n faktorial per p faktorial dikali q faktorial dikali r faktorial. Supaya kalian tidak bingung apa sih permutasi yang beberapa unsur yang sama, perhatikan contoh soal seperti ini. Ini contoh soal yang dimaksud. Disediakan huruf. Ini ada kita bermain huruf dulu. Disediakan huruf-huruf pada data atau pada kata ini. Brebes. B R E B E S. Oke ya, bisa nanti tulisannya Brebes atau ada B, R, E, B, E, S. Udah ya, bebas. Oke. Dari huruf-huruf tersebut akan disusun atau akan dibuat kata baru dari ini. Misalnya dibuat dari R, S, E, B, E, apa lagi nih ya? B kayak gini. Akan disusun kata baru seperti ini. Ini kan baru kata pertama nih, Brebes nih. Akan disusun kata-kata baru dari semua ini, sama kayak gini. Dibuat bilangan yang genap atau ganjil segala macam. Dari huruf tersebut akan disusun kata baru. Pertanyaannya, berapa banyak kata baru yang dapat dibentuk? Dari sini. Ini ada unsur yang sama. Apa sih yang unsur yang sama? Ada kata huruf B. Ada. Ini juga ada huruf B. Oh, ada 2 unsur yang sama yaitu huruf B. Kemudian ada lagi enggak? Unsur sama ada huruf E. Ada R-nya 1, S1. Ini artinya yang ada unsur yang sama. Maka kalau ada seperti ini caranya, gunakanlah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Maka untuk menjawabnya adalah permutasi ya. Ini ya. Berarti langsung aja ya. Sama dengan N ini kan banyaknya huruf atau angka, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 faktorial per, ingat unsur yang sama. Ini V berarti B kan, ada berapa? 1, 2, berarti 2 faktorial dikali, ada lagi enggak unsur yang sama? Ada E, 2 juga, 2 faktorial. Sudah. Ada lagi enggak? Ada kan? Berarti kalau R dengan S hanya 1, jadi hanya 1 faktorial saja kan? Ingat 1 faktorial itu artinya 1, jadi tak usah dibuat. Ya, nanti sama dengan ini 6 faktorial. Ini kan 2 faktorial kan 2 kali 1, ini juga 2 kali 1, berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Langsung aja gini ya. Ini kan 2 faktorial. Ini bisa coret. 2 faktorial kan 2 kali 1. 2 kali 1 kan 2. Buang aja kemana aja diselesaikan. Ini bisa dari ke sini misalnya 3 kan. Bisa ke 4 terserah. Berarti tinggal 3 kali 5 kali 4 kali 3. Ini kita aja kita dulu.
5 kali 4 20. 3 3 9, 9 kali 4 18. Itu kebetulan sama 18 bentuk atau beberapa 180 kata baru. Bisa ya, kebetulan sama. Ya bisa ya. Ini caranya. Kalau ada seperti ini soalnya, berarti gunakan permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Bisa ya? Oke, lanjut. Ini untuk permutasi siklis. Permutasi siklis ini adalah permutasi yang susunannya atau susunannya melingkar. Jadi misalnya nih ada sebuah rapat yang duduknya melingkar seperti meja bundar seperti itu. Nanti misalnya diundang situ kepala-kepala negara. Nanti tentukan kepala negara ini ASEAN harus duduk berdampingan dengan kepala negara Amerika, misalnya seperti itu. Ada berapa banyak cara untuk mereka duduk? Apakah harus di kursi A atau di kursi B, kursi C, D, sebagainya. Jadi kita bisa menentukan posisi duduk mereka di kursi mana. Kira-kira seperti itu ya. Maka untuk mencari permutasi siklisnya, ini berbentuk melingkar atau bundar, maka P sama dengan N dikurang 1 faktorial. Ini rumus untuk permutasi siklis. Oke, ini contoh soalnya. Sebuah pengurus atau pengurus kelas yang terdiri atas 7 orang. Jadi ada 7 orang pengurus kelas. Udah ya. Ada 7 orang pengurus kelas mengadakan diskusi. Ini mereka rapat atau sebagainya, diskusi dengan formasi duduk melingkar. Berarti duduknya melingkar seperti ini ya. Ada 7, berarti misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini duduk mereka melingkar. 7 orang kan, berarti 7 kursi. Tidak mungkin 8, siapa yang satu lagi. Oke ya. Masih melingkar. Berapa banyak cara mereka duduk tapi berlainan, tak boleh pangku berarti kan. Yang berlainan bila mana? Sini ada ketentuannya. Ini langsung saya buat 2 pertanyaan. Dua opsi. Oke, bila mana posisi duduk bebas. Jadi bebas mau kemana mereka? Mau di sini ke sini, misalnya ini misalkan A, B, C, D, E, F, G. Jadi bebas duduk mau di mana dia, mereka yang bertuju, terserah lagi gitu. Maka untuk kalau seperti ini pertanyaannya udah tinggal aja nomor 1, berarti pakai ini aja. Permutasi dari berapa banyak mereka? 6. Berarti 6 dikurang 1 selalu dikurang 1. 6 ya, 7. 7 dikurang 1 faktorial. Berarti 7 kurang 1 6. Berarti 6 faktorial. 6 faktorial berapa? 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Udah. Kalian cari aja ini. 6 kali 5 30. Ini 12. Berarti ini kali 2. 30 kali 12 kan berarti 360 ya. 360 kali 2. Berarti ini 12, 720 cara seperti ini. Kira-kira kurang lebih seperti ini. Kalau salah coba kalian koreksi. Oke ya. Berarti ini ada 320 posisi duduk. Jadi berpindah-pindah lah mereka diputar-mutar, bisa di sini, bisa di sini, Itu ya. Yang kedua, ada ketentuan baru, misalnya yang berlainan bila mana ketua, misalnya kan di pengurus kelas kan misalnya ada ketua, sekretaris dan sebagainya. Ada ketua dan sekretaris. Di sini ada ketentuan. Ketua dan sekretaris selalu duduk berdampingan. Di sini ada ditentukan. Kalau ketua duduk di A, berarti berdampingan sama si sekretaris, bisa di B, bisa di, misalnya kan si ketua duduk di A, dia bisa di B atau di G. Namanya juga berdampingan, berarti harus di sampingnya. Kalau dia seperti ini, lain ceritanya, tetap aja kurus kayak gini. Bagaimana? Kalau ada ketentuan seperti ini, ketua dan sekretaris selalu duduk berdampingan, berarti kan ditentukan. Misalnya kalau duduk ketua tadi di sini di A, berarti sekretaris ada kemungkinan di B atau di G. Kalau seperti ini, berarti N-nya itu adalah 6. Kenapa? Karena ada satu ketentuan yang harus dipenuhi, berarti permutasi. Kalau dia seperti ini, maka permutasi 6. Kenapa? Karena posisi ketua dan sekretaris harus berdampingan. Berarti ada satu posisi yang harus ditentukan. Berarti 6 dikurang 1 faktorial.
mereka kan ketua sekretarisnya harus berdampingan nih. Berarti udah diborong 2 langsung tempat duduk. Nah, berarti 6 dikurang 1 faktorial dikali 2. Kenapa? Karena 1 posisi langsung 2 tempat duduk. Mati 6 dikurang 1 faktorial dikali 2 bangku tadi. Oke, berarti 6 dikurang 1 5 faktorial dikali 2. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 2 tadi. Nah, kalikanlah ini. Berarti 5 kali 4 ini 20. Ini 3 kali 2 6 kali 1 6 kan. Berarti 20 kali 6 120. 120 dikali 2 berarti sama dengan 204. Berarti 240 tempat duduk atau cara mereka duduk. Bisa ya? Bisa, atau pasti beda. Kalau ada ketentuan pasti makin sedikit, apalagi nanti duduk berdampingan sekretaris, bendahara sama ketua, itu makin sedikit cara mereka untuk duduk. Oke, demikian dulu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Ini masih materinya mudah. Kedepannya nanti kita akan belajar kombinasi. Kombinasi itu seperti apa? Itu yang akan kita pelajari. Boleh dicari di referensi lain tentang apa kombinasi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.